Bapak Kapolri, saya mohon. Ibu Bapak Kapolri, saya mohon. Saya minta keadilan. Saya mau besok P21. Saya mau mereka ditahan. Saya mau mereka ditahan. Saya takut. Selamat siang dan terima kasih. Makasih dari KPPA, Bu Putri sama Bu Intan yang sudah hadir. Saya mewakili ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok kami dan sudah kami validasi yang anaknya dibawa ke luar negeri dengan mantan suami yang WNA. Tidak terlalu banyak di Indonesia, tapi ada, dan beberapa dari kami mengalami hal yang sama. Jadi mungkin mirip sama ibu ini, bawa mantan ya, WNA gitu ya, dan dibawa kabur ke luar negeri. Yang saya pertanyakan dan membuat saya sangat-sangat tidak bisa tidur adalah anak saya diambil di tengah jalan dengan dibantu oleh oknum polisi. Dan sampai saat ini belum ketahuan siapa oknum polisi tersebut. WNA loh, bisa dibantu oleh oknum polisi untuk culik anak saya di tengah jalan dari mobil antar jemput. Kemudian kedua, anak saya udah yellow notice di Interpol dari tahun 2020, sejak kejadian 30 Januari 2020, hampir 4,5 tahun yang lalu. Suami saya sudah DPO, bahkan mantan suami saya sudah DPO. Saya punya 2 laporan di PMJ, dan salah satunya dia sudah DPO. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut, red notice-nya belum keluar. Saya sudah tanyakan berkali-kali, dan alasannya hanya karena dari pihak imigrasi belum memberikan keterangan mengenai lintas negara kedua orang tersebut. Sampai 1 tahun sudah minta pihak imigrasi, belum dikeluarkan juga. Laporan saya satu lagi di Jatantras bahkan mau ditutup karena katanya tidak bisa tuh ayah dituduh dengan penculikan. Apakah seperti itu? Anak saya sudah dicurigai diselundupkan ke luar negeri tanpa dokumen karena kedua paspor anak saya itu masih sama saya, dan saat dia diambil itu dokumennya sudah expired. Bagaimana caranya anak saya bisa ke luar negeri kalau tidak ada yang membantu? WNA yang bukan pejabat, bukan petinggi, bukan orang kaya, bisa melakukan hal seperti ini. 4,5 tahun saya tidak tahu di mana anak saya berada. Tidak ada kabar sama sekali. Anak saya masih hidup atau enggak pun saya tidak tahu. Dan saya nggak minta muluk-muluk. Saya bahkan nggak seperti Ibu Wilan yang minta supaya bisa memeluk anak dan bawa pulang anak. Saya cuma ingin tahu lokasi anak saya sekarang ada di mana, di bagian dunia mana anak saya berada. Apakah untuk itu pemerintah Indonesia nggak bisa bertindak? Kalau saat itu langsung ditindaklanjuti, mungkin anak saya tidak bisa diselundupkan ke luar negeri. Mungkin anak saya masih ada di Indonesia dan masih bisa dilacak. Dan saya sangat khawatir karena sama seperti ibu yang lain, mantan suami saya itu pelaku KDRT. Dan saya tahu dia melakukan ini hanya karena dendam. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kami lakukan? Apakah harus ada yang meninggal dulu, baru kemudian bisa jadi heboh dan bertindak? Ibu yang dibunuh oleh suaminya, dia karena nggak tega meninggalkan anak dia kembali, padahal dia tahu suaminya pelaku KDRT dan dia dibunuh di depan anaknya. Apakah kalau sudah seperti itu baru ada kejadian dan baru ada yang melakukan operasi? Saya bahkan sudah ketemu Presiden Jokowi, saya kejar beliau ke Istana Bogor. Dan saya sudah ketemu sama Pak Kapolda 24 jam setelah itu di gedung promotor dengan Pak Dir, waktu itu masih Pak Hengki. Dan baru karena itu DPO saya keluar. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar beritanya lagi. Dan apa yang harus kami lakukan kalau seperti ini? Ibu-ibu yang seperti ini. Anak kami masih hidup dan kami masih bekerja. Apakah karena itu kasus ini dianggap sangat enteng dan dianggap masalah domestik saja? Kami minta mohon bantuan kepada teman-teman media, kepada KPPA, kepada Bu Putri, kepada Bu Intan. Bagaimana supaya semakin banyak orang yang tahu dan bisa bersuara. Terutama ibu-ibu yang nggak bandel-bandel kayak kami, yang sama sekali nggak tahu harus ngapain. Terima kasih. Tahunya gimana cara tampil cantik, tapi hari ini saya butek banget. Ini putusan semua, hak asuh anak ya, PM, PT, kasasi sampai PK, semua hak asuh anak itu ada di Dr. Elin, ada di Elin Halim. Tapi dia tidak ikut putusan hak asuh anak. Anak dijaga oleh oknum polisi ya. Ada beritanya di
TikTok, di Instagram. Saya sudah lapor propam di Mabes Polri. Tapi ya begitulah. Padahal mereka terima duit di sana, mereka dibayar sama mantan suami saya. Tapi laporannya ya begitu aja. Tapi sudahlah, mungkin mereka cari rezekinya seperti itu. Saya doakan halal. Oke. Suatu ketika 2022 tanggal 6 Februari saya nggak sengaja ketemu dengan si anak saya di Pasar Senayan. Saya buka masker, saya bilang, "Talia, ini mami." Lalu saya langsung dikeroyok, satu pegang kepala, pupuk-pupuk, terus habis itu tangan, kaki seperti itu, sampai akhirnya saya divisum, dibawa ke rumah sakit Polri. Saya bikin LP, ini LP-nya. LP 646 Polda Metro Jaya 2022. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka di sana. Pasal 170 ancaman 5 tahun. Tapi Kanit Ibu Endang nggak menahan mereka. Karena kenapa? Karena takut. Ya, takut. Kenapa takut? Karena tersangkanya lapor propam di Polda Metro. Lalu Kanit dan lain-lainnya itu penyidik yang lagi hamil itu ditekan di sana, dibilang, "Kenapa dijadikan tersangka? Nanti kamu akan disidang kode etik." Semua takut. Gimana caranya? Saya bilang sama ibu, "Ibu, tegakkan keadilan. Ini memang benar adanya seperti ini." "Iya ibu, ini benar 70, tapi ibu harus berjuang. Sudah banyak yang intervensi kasus ini. Saya harus seperti apa?" Saya mohon segera P21. Itu ancaman 5 tahun menurut pasal 21. Ancaman 5 tahun atau lebih ditahan. Kenapa? Kok di Renata 2 PPA tidak menahan? Ada apa? Duit kah? Kuasa kah? Teman polisi kah ada di sana? Saya mohon Bapak Kapolri, saya mohon. Ibu Kapolri, saya mohon. Saya minta keadilan. Saya mau besok P21. Saya mau mereka ditahan. Saya takut. Anakku diambil. Aku pun harus mengalami kekerasan seperti itu. Ibu Tisia, ketua Dewan Adat Dayak, tolong saya nggak tahu harus kayak gimana. Tolong saya, Bapak Ibu, saya nggak tahu harus gimana, tolong saya. Bapak Hotman, Ibu Putri, tolong saya. Terima kasih.